Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Deswanulandari dengan NIM 22060154. Baik, pada video ini merupakan salah satu memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Alpon Satrianto, SEME. Baik, saya langsung saja mempresentasikan materi hari ini tentang bab 8, Pertumbuhan Ekonomi 2, Teknologi, Bukti Empiris, dan Kebijakan. Yang pertama yaitu pendahuluan dan evolusi model Solo. Materi ini merupakan kelanjutan dari analisis kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jika sebelumnya model Solo hanya fokus pada modal dan tenaga kerja, pada bagian ini memperkenalkan variabel ketiga yang sangat krusial, yaitu kemajuan teknologi. Model ini tidak mencoba menjelaskan asal-usul teknologi atau oksogen, tetapi menunjukkan bagaimana teknologi berinteraksi dengan variabel lain dalam proses pertumbuhan. Tujuan utamanya adalah untuk membuat model lebih realistis dalam menjelaskan peningkatan standar hidup yang berkelanjutan yang kita amati di dunia nyata. Selanjutnya yaitu kemajuan teknologi dan efisiensi tenaga kerja. Kemajuan teknologi dimasukkan ke dalam model melalui konsep efisiensi tenaga kerja atau dilambangkan dengan huruf E. Efisiensi ini mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode produksi yang dapat meningkat karena faktor kesehatan, pendidikan, atau inovasi seperti komputerisasi. Dalam fungsi produksi pada ini, Y sama dengan F dalam kurung K, L dikali E. Teknologi dianggap mengoptimalisasikan tenaga kerja atau labor augmenting, di mana satu pekerja efektif mampu memproduksi lebih banyak output seiring waktu. Secara matematis, jika efisiensi tumbuh pada tingkat G dan populasi tumbuh pada tingkat N, maka jumlah pekerja efektif tumbuh pada tingkat N tambah G. Pada fungsi produksi yang tadi, di mana E adalah variabel baru yang disebut efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi ketika teknologi mengalami kemajuan. Efisiensi tenaga kerja meningkat. Sebagai contoh, efisiensi tenaga kerja meningkat ketika produk lini perakitan mentransformasi sistem manufaktur pada awal abad ke-20. Dan meningkat lagi ketika komputerisasi diperkenalkan di akhir abad ke-20. Efisiensi tenaga kerja juga meningkat ketika ada pengembangan dalam kesehatan, pendidikan, atau keahlian angkatan kerja.
Asumsi yang paling sederhana tentang kemajuan teknologi adalah bahwa kemajuan teknologi menyebabkan efisiensi tenaga kerja tumbuh pada tingkat konstan. Sebagai contoh, jika G sama dengan 0,02, maka setiap unit tenaga kerja menjadi 2% lebih efisien setiap tahun. Output meningkat jika angkatan kerja meningkat sampai 2% tambahan itu. Bentuk kemajuan teknologi ini disebut pengoptimalan tenaga kerja dan G disebut tingkat kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja atau labor augmenting technological progress. Karena angkatan kerja tumbuh pada tingkat N dan efisiensi dari setiap unit tenaga kerja tumbuh pada tingkat G, maka jumlah pekerja efektif tumbuh pada tingkat M tambah G. Selanjutnya yaitu kondisi mapan baru. Dalam model yang diperluas ini, kondisi mapan terjadi ketika modal per pekerja efektif berada pada tingkat konstan. Pada titik ini, investasi yang tersedia tepat setara dengan investasi pulang pokok yang dibutuhkan untuk mengganti modal yang terdepresiasi, memberi modal pekerja baru, dan memberi modal bagi efisiensi pekerja baru. Hal yang paling menarik adalah meskipun modal dan output per pekerja efektif tetap konstan pada kondisi mapan, output per pekerja aktual justru tumbuh pada tingkat G atau kemajuan teknologi. Ini membuktikan bahwa hanya kemajuan teknologi yang dapat menjelaskan kenaikan standar hidup yang berkelanjutan secara terus-menerus. Karena kemajuan teknologi yang dimodelkan di sini menambah efisiensi tenaga kerja, maka hal itu memiliki pengaruh yang sama terhadap populasi. Meskipun kemajuan teknologi tidak menyebabkan jumlah pekerja aktual meningkat, namun sebenarnya setiap pekerja menghasilkan unit yang lebih banyak sepanjang waktu. Jadi, kemajuan teknologi menyebabkan jumlah pekerja efektif meningkat. Selanjutnya yaitu bukti empiris dan konvergensi. Secara empiris, model Solo didukung oleh fenomena pertumbuhan yang seimbang atau balanced growth, di mana di negara seperti Amerika Serikat, output per pekerja dan modal per pekerja tumbuh pada tingkat yang hampir sama, yaitu sekitar 2% per tahun. Terkait isu ketimpangan global, model ini memprediksi adanya konvergensi kondisional. Perekonomian yang miskin cenderung tumbuh lebih cepat daripada yang kaya jika mereka memiliki kondisi mapan yang sama. Tingkat tabungan dan pendidikan yang serupa. Namun, jika kondisi mapannya berbeda, negara miskin mungkin tetap tertinggal kecuali pada perbaikan pada akumulasi faktor dan efisiensi produksi. Pertumbuhan yang seimbang. Menurut model Solo, kemajuan teknologi menyebabkan nilai berbagai variabel meningkat secara bersamaan pada kondisi mapan. Hal ini yang disebut pertumbuhan yang seimbang atau balance growth, bekerja dengan baik mendeskripsikan data jangka panjang bagi perekonomian Amerika Serikat. Pertama, pertimbangkan output per pekerja dan persediaan modal per pekerja. Menurut model Solo, dalam kondisi mapan, kedua variabel ini tumbuh sebesar G
sebesar G pada tingkat kemajuan teknologi. Data HS selama pertengahan abad ini menunjukkan bahwa output per pekerja dan persediaan modal per pekerja telah tumbuh dalam tingkat yang hampir sama. Dengan kata lain, rasio modal output telah bertahan konstan sepanjang waktu. Selanjutnya yaitu akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Dilihat dari sisi akuntansi, perbedaan internasional dalam pendapatan per kapita dapat dibagi menjadi yang pertama, perbedaan faktor produksi. Setiap kuantitas modal fisik dan modal manusia. Yang kedua, perbedaan efisiensi dalam penggunaan faktor produksi, yaitu seorang pekerja di negara miskin mungkin miskin karena ia kekurangan alat dan keahlian atau karena peralatan dan keahliannya tidak digunakan dengan optimal. Banyak penelitian telah dilakukan untuk memperkirakan kepentingan relatif dari dua sumber berbeda pendapat. Jawaban yang pasti bervariasi dari satu studi ke studi lainnya, tetapi baik faktor akumulasi maupun efisiensi produksi tampak penting. Suatu penemuan menyatakan bahwa kedua hal itu berkorelasi secara positif. Negara-negara yang mempunyai tingkat modal fisik dan sumber daya manusia yang besar cenderung menggunakan faktor produksinya secara efisien. Selanjutnya yaitu kebijakan publik untuk mendorong pertumbuhan. Materi ini juga membahas bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi standar hidup melalui tiga cara utama, yaitu mengevaluasi tingkat tabungan dengan membandingkan produk marginal modal neto terhadap tingkat pertumbuhan. Di banyak negara seperti HS atau Amerika Serikat, tabungan berada di bawah tingkat kaidah emas. Sehingga peningkatan tabungan nasional melalui surplus anggaran dan insentif pajak sangat disarankan untuk meningkatkan konsumsi di masa depan. Kedua, mendorong perdagangan bebas karena data menunjukkan bahwa keterbukaan internasional berkorelasi positif dengan efisiensi dan akumulasi modal. Ketiga, membangun institusi yang tepat untuk memastikan sumber daya dialokasikan secara efisien, seperti penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Materi selanjutnya itu mengubah tingkat tabungan. Cara yang paling tepat yang bisa dilakukan pemerintah untuk memengaruhi tabungan nasional adalah melalui tabungan masyarakat. Perbedaan antara jumlah penerimaan pajak pemerintah dan pengeluarannya. Bila pengeluaran pemerintah melebihi penerimaannya, maka pemerintah dikatakan mengalami defisit anggaran yang menunjukkan tabungan masyarakat negatif. Defisit anggaran meningkatkan tingkat bunga dan menyusutkan investasi. Penurunan persediaan modal yang diakibatkannya adalah bagian dari beban utang nasional pada generasi mendatang. Sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah lebih kecil dari penerimaannya, dikatakan telah terjadi surplus anggaran. Pemerintah bisa membayar sebagian utang nasional dan mendorong investasi. Pemerintah juga memengaruhi tabungan nasional dengan mempengaruhi tabungan swasta. Tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan. Sebaliknya, berapa banyak orang yang menabung bergantung pada insentif yang mereka terima. Dan insentif ini dibedakan oleh berbagai kebijakan publik. Banyak ekonom yang berpendapat bahwa tarif pajak atas modal yang tinggi, termasuk pajak pendapatan perusahaan, pajak pendapatan federal,
dan berbagai jenis pajak pendapatan negara bagian, menghambat tabungan swasta dengan mengurangi tingkat pengembalian yang diterima oleh para penabung. Di sisi lain, pos penghapusan pajak seperti IRA dirancang untuk mendukung tabungan swasta dengan memberikan perlakuan khusus atas pendapatan yang ditabung dalam pos ini. Beberapa ekonom mengusulkan peningkatan insentif untuk menabung dengan mengganti sistem pajak pendapatan saat ini dengan sistem pajak konsumsi. Banyaknya ketidaksepakatan di antara para ekonom atas kebijakan publik tercermin dalam pandangan yang berbeda tentang sejauh mana tabungan swasta merespon insentif. Sebagai contoh, anggaplah pemerintah berniat memperluas jumlah pendapatan yang dimasukkan orang ke dalam pos penghapusan pajak. Apakah masyarakat akan menanggapi kenaikan insentif ini dengan menabung lebih banyak? Atau apakah masyarakat hanya akan mentransfer tabungan yang dilakukan dengan bentuk lain ke pos ini, yang mengurangi penerimaan pajak dan dengan demikian tabungan masyarakat tanpa dukungan apapun terhadap tabungan swasta? Jelasnya, apa yang ingin dicapai oleh kebijakan bergantung pada jawaban terhadap pertanyaan ini. Materi selanjutnya yaitu mengalokasikan investasi perekonomian. Model Solo menyederhanakan asumsi bahwa hanya ada satu jenis modal. Di dunia tentu saja ada banyak jenis modal. Perusahaan-perusahaan swasta melakukan investasi dalam jenis-jenis modal tradisional, seperti pabrik bulldozer dan baja, serta jenis-jenis modal baru, seperti komputer dan robot. Pemerintah melakukan investasi dalam berbagai bentuk modal masyarakat yang disebut infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, dan sistem pembuangan air. Selain itu, juga ada modal manusia, ilmu pengetahuan, dan keahlian yang didapatkan oleh para pekerja dari pendidikan, yaitu dari program kanak-kanak awal seperti Health Start sampai on-the-job training bagi orang dewasa dalam angkatan kerja. Meskipun modal dasar Solo hanya mencakup modal fisik dan tidak berusaha menjelaskan efisiensi tenaga kerja, dalam banyak hal modal manusia analog dengan modal fisik. Seperti modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan kita untuk memproduksi barang dan jasa. Kenaikan tingkat modal manusia membutuhkan investasi dalam bentuk para pengajar, perpustakaan, dan waktu belajar. Riset terakhir tentang pertumbuhan ekonomi menekankan bahwa modal manusia sama pentingnya dengan modal fisik dan menjelaskan perbedaan-perbedaan dalam standar kehidupan internasional. Salah satu cara untuk memodelkan fakta ini adalah dengan memberikan variabel modal, definisi yang lebih luas, yang memasukkan modal manusia dan modal fisik. Jadi kesimpulan dari materi kali ini itu pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah determinan terpenting dari kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara. Hal-hal lain yang dipelajari pada ahli makroekonomi, pengangguran, inflasi, defisit perdagangan, dan lain-lain bisa dikatakan tidak begitu penting. Untungnya, para ekonom cukup banyak mengetahui tentang kekuatan-kekuatan yang mengarahkan pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan Solo dan model-model pertumbuhan endogen yang lebih mutakhir menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam menentukan tingkat serta pertumbuhan standar kehidupan suatu negara. Meskipun tidak memberikan pil ajaib untuk menjamin perekonomian mencapai pertumbuhan yang pesat, teori-teori tersebut memberikan banyak wawasan dan memberikan kerangka kerja intelektual bagi banyak perdebatan tentang kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang.
Dalam kondisi mapan model pertumbuhan Solo, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita hanya ditentukan oleh tingkat kemajuan teknologi eksogen. Banyak studi empiris telah meneliti bagaimana model Solo dapat membantu menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Model ini dapat menjelaskan lebih banyak dari yang kita lihat pada data, seperti pertumbuhan yang seimbang dan konvergen kondisional. Penelitian baru-baru ini juga menemukan bahwa variasi internasional dan standar hidup berhubungan dengan kombinasi dari akumulasi modal dengan efisiensi penggunaan modal tersebut. Dalam model Solo, dengan pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi, kondisi mapan kaidah emas dicirikan dengan kesetaraan antara produk marginal modal neto dan tingkat pertumbuhan kondisi mapan. Sebaliknya, dalam perekonomian Amerika Serikat, produk marginal modal neto adalah lebih baik bila melebihi tingkat pertumbuhan, yang menunjukkan bahwa perekonomian Amerika Serikat memiliki modal lebih kecil ketimbang dalam kondisi mapan kaidah emas. Para pembuat kebijakan di Amerika Serikat dan negara-negara lain sering mengklaim bahwa negara-negara mereka seharusnya menempatkan sebagian besar outputnya dalam bentuk tabungan dan investasi. Meningkatkan tabungan masyarakat dan insentif pajak untuk tabungan perorangan adalah dua cara yang untuk mendorong akumulasi modal. Pada awal tahun 1970-an, tingkat pertumbuhan turun secara substansial di sebagian besar negara industri. Penyebab penurunan ini tidak bisa dipahami dengan baik. Pada pertengahan tahun 1990-an, tingkat pertumbuhan meningkat, yang kemungkinan besar diakibatkan oleh kemajuan teknologi informasi. Teori pertumbuhan endogen modern berusaha menjelaskan tingkat kemajuan teknologi, yang dalam model Solo disebut variabel eksogen. Model ini berusaha menjelaskan keputusan-keputusan yang menentukan penciptaan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan pengembangan. Baiklah, itulah presentasi saya tentang materi bab 8 pertumbuhan ekonomi 2, teknologi, bukti empiris, dan kebijakan. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam bentuk perbuatan dan perkataan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.